Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat serta karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesehatan dan dapat mengikuti diskusi ini. Sebelum kita memulai diskusi ini, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara diskusi yang pertama yaitu pembuka, yang kedua perkenalan, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat yaitu penutup. Perkenalkan, nama saya Diana Sartika dari Prodi S1 Kebidanan Reguler. Di sini saya sebagai moderator. Yang kedua yaitu Siti Khadijah sebagai penyaji pertama. Yang ketiga Sri Nurhayatun sebagai penyaji kedua, dan yang keempat yaitu Aziza Asada sebagai penyaji ketiga. Materi pertama akan disampaikan oleh saudari Siti Khadijah. Kepada Siti Khadijah saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah. Saya berasal dari kelompok 3. Di sini saya sebagai penyaji pertama. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peran fungsi bidan. Sebagai salah satu anggota profesi tenaga kesehatan yang profesional, bidan memiliki peran, fungsi, tanggung jawab, kewajiban, dan hak sebagai anggota kesehatan. Untuk menunjang peran, fungsi, bidan tanggung jawab tersebut, bidan dibekali dengan sejumlah kompetensi. Kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai oleh bidan dalam menjalankan praktik pelayanan kebidanan. Dalam menjalankan tugasnya, bidan memiliki peran sebagai berikut: A. Peran sebagai pelaksana. B. Peran sebagai pengelola. C. Peran sebagai pendidik. D. Peran sebagai peneliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurhayatun dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang praktik profesional bidan. A. Bidan adalah suatu profesi. Bidan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel. B. Ciri-ciri bidan sebagai profesi. 1. Mengembangkan pelayanan yang unik kepada masyarakat. 2. Anggota-anggotanya dipersiapkan melalui suatu program pendidikan yang ditunjukkan untuk masuk profesi yang bersangkutan. 3. Memiliki serangkaian pengetahuan ilmiah. 4. Anggota-anggotanya menjalankan tugas profesinya sesuai dengan kode etik yang berlaku. 5. Anggota-anggotanya bebas mengambil keputusan dalam menjalankan profesinya. 6. Anggota-anggotanya wajar menerima imbalan jasa atau pelayanan yang diberikan. 7. Memiliki suatu organisasi profesi yang senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh anggotanya. C. Etika dan kode etik kebidanan. 1. Moral. Moral adalah mengenai apa yang dinilai seharusnya oleh masyarakat. 2. Kode etik profesi adalah berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi. D. Deskripsi kode etik bidan. Kode etik merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal. E. Tujuan kode etik. 1. Menjunjung tinggi martabat dan cinta profesi. 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. 3. Meningkatkan pengabdian pada anggota profesi. 4. Untuk meningkatkan mutu profesi. F. Dimensi kode etik. 1. Anggota profesi dan klien atau pasien. 2. Anggota profesi dan sistem kesehatan. 3. Anggota profesi dan sistem kesehatan. 4. Sesama anggota profesi. G. Prinsip kode etik. 1. Menghargai otonomi. 2. Melakukan tindakan yang benar. 3. Mencegah tindakan yang dapat merugikan. 4. Memberikan manusia secara adil. 5. Menjelaskan dengan benar. 6. Menepati janji yang telah disepakati. 7. Menjaga kebersihan. 8. Menjaga kerahasiaan. H. Kode etik kebidanan Indonesia. 1. Kewajiban bidan sebagai klien dan masyarakat. 2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya. 3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. 4. Kewajiban bidan terhadap profesinya. 5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri. 6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa, dan tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Hasada dari S1 Kebidanan Reguler.
dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang profesionalisme. A. Jabatan profesional. Seorang pekerja profesional adalah seorang pekerja yang terampil atau cakap dalam kerjanya. Dituntut menguasai visi yang mendasari keterampilannya. B. Ciri dan jabatan profesional. 1. Bagi pelakunya secara nyata dituntut cakap. 2. Kecakapan adalah keahlian seseorang. 3. Pekerjaan profesional dituntut berwawasan yang luas. 4. Jabatan profesional perlu mendapatkan pengesahan bidang. C. Persyaratan umum jabatan profesional. 1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat khusus atau spesialis. 2. Melalui jenjang pendidikan yang menyiapkan tenaga profesional. 3. Keberadaannya diakui dan diperlukan oleh masyarakat. 4. Mempunyai kewenangan yang disahkan atau diberikan oleh pemerintah. 5. Mempunyai peran dan fungsi yang jelas. 6. Mempunyai kompetensi yang jelas dan terukur. 7. Memiliki organisasi profesi sebagai wadah. 8. Memiliki etika profesi. 9. Memiliki standar pelayanan. 10. Memiliki praktek. 11. Memiliki standar pendidikan yang mendasari dan mengembangkan profesi sesuai dengan kebutuhan pelayanan. 12. Memiliki standar pendidikan berkelanjutan sebagai wahana pengembangan kompetensi. D. Perilaku profesional. 1. Berpegang teguh pada filosofi etika profesi dan aspek legal. 2. Bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keputusan klinis yang dibuatnya. 3. Senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan mutakhir. 4. Menggunakan cara pencegah universal untuk penyakit, penularan, dan strategis pengendalian infeksi. 5. Melakukan konsultasi dan rujukan yang tepat dalam memberikan asuhan kebijakan. 6. Menghargai budaya setempat sehubung dengan praktek kesehatan, kehamilan, kelahiran, prodi pasca persalinan. 7. Menggunakan model kemitraan dalam bekerja sama dengan kaum wanita atau ibu agar mereka dapat menentukan pilihan yang telah diinformasikan tentang semua aspek asuhan. 8. Menggunakan keterampilan mendengar dan memfasilitasi. 9. Bekerja sama dengan petugas kesehatan lain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada ibu dan keluarga. 10. Advokasi terhadap pilihan ibu dalam tatanan pelayanan. Itulah penjelasan materi diskusi dari kami. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinda Julianti dari kelompok 7 ingin bertanya. Selain peran sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti, apakah bidan mempunyai peran lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Melinda. Selain peran sebagai pendidik, pelaksana, pengelola, dan peneliti, apakah bidan mempunyai peran lain? Tidak ada, karena peran bidan hanya mempunyai 4 peran, yaitu peran pelaksana, pendidik, pengelola, dan peneliti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Puspitasari, NIM 202500023, perwakilan dari kelompok 6. Saya mohon izin bertanya. Apakah yang menjadi bagian yang fundamental dan sangat penting dalam menjalankan asuhan kebidanan? Tolong dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurhayatun dari kelompok 3. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Putri Puspitasari. Apakah yang menjadikan bagian fundamental dan sangat penting dalam menjalankan asuhan kebidanan? Jawabannya adalah pemahaman akan etika dan moral dengan senantiasa menghormati nilai-nilai pasien. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sesi penutup. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.